Shalom sahabat yang baik hati, marilah kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 1 Korintus 10 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Sahabat yang baik hati, mari lakukan hal yang berguna dan yang membangun. Siapakah orang yang paling bebas di dunia ini? Adalah orang Kristen, pengikut Kristus yang telah dibebaskan, tetapi bukan bebas sebebas-bebasnya. Kita memiliki kebebasan melakukan segala sesuatu, tetapi harus tetap dalam koridor yang benar, di dalam kehendak Tuhan yang telah menyelamatkan, yang telah membebaskan kita. Kita dibebaskan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kita ditebus oleh Yesus Kristus untuk menganugerahkan keselamatan kepada kita. Tetapi kita harus tetap hidup dalam anugerah keselamatan tersebut. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam hidup ini adalah sebagai wujud pemeliharaan kita supaya kita tetap berada dalam keselamatan tersebut. Keselamatan yang Yesus anugerahkan bagi kita tetaplah ada dan tersedia. Namun bisa saja karena kebebasan yang kita anggap dapat melakukan segala sesuatu membuat kita kebablasan dalam bertindak yang mengakibatkan kita jauh dari keselamatan, jauh dari jalan yang dikehendaki oleh Yesus Kristus. Sahabat yang baik hati, Paulus mengatakan segala sesuatu diperbolehkan, tetapi tidak segalanya berguna dan membangun. Kepada kita telah diajarkan melalui firman Tuhan apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang berguna dan yang tidak berguna, apa yang membangun dan yang tidak membangun. Oleh karena itu, seharusnyalah kita dapat menentukan pilihan yang harus kita jalankan sesuai dengan firman Tuhan yang telah mengajarkan kepada kita. Pilihan yang kita putuskan dan akan kita lakukan semuanya akan memiliki konsekuensi. Memilih tindakan yang dapat kita lakukan dalam hidup ini. Memilih yang berguna atau yang tidak berguna. Membangun atau yang tidak membangun. Namun konsekuensi tidak dapat kita pilih, sebab konsekuensi adalah sesuatu yang harus kita tanggung akibat dari pilihan kita. Sahabat yang baik hati, terlebih dalam hari-hari kita sekarang ini, mari kita melakukan hal yang berguna dan membangun, mempergunakan waktu yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita, sebab kita tidak tahu akan hari dan waktunya kita berakhir di dunia ini. Yang kita miliki adalah sekarang, dan yang sekarang ini pun bisa segera lewat. Kesibukan kita sepertinya makin hari semakin bertambah, seolah-olah waktu satu hari itu selalu kurang. Mari kita syukuri waktu ini dengan melakukan hal yang berguna dan membangun melalui perkataan dan tindakan kita. Pergumulan, bahkan pencobaan bisa saja datang kepada kita, namun Allah mengenal kita dan memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan hidup kita. Maka dalam menghadapi pergumulan hidup, kita juga harus tetap melakukan hal yang berguna dan membangun. Allah akan menolong dan menanamkan dalam hati kita apa yang berguna dan membangun yang seturut dengan kehendak Tuhan. Mari awali setiap aktivitas kita dengan melakukan hal yang positif, yang berguna, membangun, yaitu mengawali dengan doa dan tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Maka hati kita akan tenang dan diberi kebijaksanaan
dalam menjalani, menghadapi hidup kita ini. Tuhan memampukan kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk melakukan hal-hal yang berguna dan membangun di dalam hidup kami. Berkata-kata, kata-kata kami juga adalah kata-kata yang berguna, yang membangun, yang memotivasi, sehingga hidup kami menjadi berkat dan kami boleh di dalam hati yang tenang dan kesejahteraan yang daripada Tuhan menjalani hidup kami. Terima kasih Tuhan, tuntunlah kami, pimpinlah kami, dan mampukanlah kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.